Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat melanjutkan pengajian umum kita di setiap malam Senin, dan alhamdulillah kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan demikian seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertama kali yang tidak bisa sholat maghrib berjamaah dengan Bapak Ibu sekalian karena acara pada hari ini, hari Ahad niki, sangat padat, dan menjelang maghrib atau pas sholawatan maghrib yang baru nyampe rumah dari Lombok Barat ya, bagian timur Lombok Barat, dan selesai pengajian ini kembali lagi ke Mataram untuk melanjutkan acara berikutnya. Oleh karena itu, pada pengajian ini yang akan menyampaikan secara bebas hal-hal yang perlu kita ingatkan kembali untuk kita tetap bersemangat ya di dalam melewati sisa-sisa kehidupan kita di atas dunia ini. Semangat yang diiringi dengan tetap melaksanakan pesan-pesan agama, perintah-perintah agama kita laksanakan, larangan-larangan agama kita jauhkan diri kita daripadanya. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, menurut Yahya bin Mu'az Ar-Razi, beliau berkata, liyakun hazzul mu'min minka salasatan. Hendaknya engkau bisa memberikan 3 perkara untuk saudara-saudaramu orang yang beriman. Bagian orang mukmin yang semestinya bisa kita berikan dari diri kita itu setidak-tidaknya 3 perkara. Antik tebeang semeton jarinte sesama kaum mukminin 3 perkara niki. Yang pertama, illam tanfa'hu fala tadurrahu. Jika engkau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang mukmin,
maka jangan engkau memudaratkannya. Jika engkau tidak bisa memberi manfaat, jangan beri mudarat. Jika engkau tidak bisa membantu sesama kaum mukminin, jangan mengganggu. Jika engkau tidak bisa memberi, jangan menyakiti. Itu setidak-tidaknya yang harus kita berikan. Yang paling hebat adalah kita hendaknya memberikan kemanfaatan kepada saudara-saudara kita kaum mukminin. Kemanfaatan melalui ucapan, kemanfaatan melalui perbuatan. Ucapan yang keluar dari mulut kita penuh dengan pesan-pesan agama yang bisa menjadi nasihat bagi mereka, bisa menimbulkan perubahan bagi mereka, perubahan dari yang tidak baik mereka jadi baik, perubahan dari yang sudah baik mereka menjadi lebih baik. Ini yang paling bagus, kita memberikan kemanfaatan, ya. Atau tenaga yang ada pada diri kita anteknya bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Ilmu yang ada pada diri kita supaya bermanfaat bagi orang lain. Begitu seterusnya. Harta yang ada pada kekuasaan kita juga harus bermanfaat untuk orang lain. Tetapi kalaupun tidak bisa memberikan manfaat, kita tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat kepada orang lain, jangan memberi mudarat. Nah, jangan memberi mudarat. Jangan merugikan orang. Ya. Nah, ini yang banyak terjadi sekarang. Mereka yang merampas hak orang lain. Ada pencuri, ada penjamret, ya. Ada perampok. Mereka yang diberikan kemudaratan, mereka yang dirugikan oleh pencuri, penjamret atau pencopet, oleh perampok, adalah orang-orang yang tidak pernah mendapatkan kemanfaatan dari mereka. Yang bisa dia berikan hanya kemudaratan, hanya kerugian. Ini orang yang paling sengsara nasibnya di akhirat. Tidak pernah memberi manfaat, kerjaannya cuma memberikan mudarat. Ketika suatu hari saya bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Kota Mataram, beliau datang terlambat di satu acara. Saya tanya, kok bisa terlambat, Bu? Banyak sidang, Pak. Banyak masalah yang ditimbulkan oleh warga kita. Dan berlanjut ke proses hukum, kami banyak menggelar sidang-sidang untuk warga yang bermasalah. Saya tanya, kasus apa yang paling banyak disidangkan pada saat-saat sekarang ini? Beliau menjawab, kasus pencurian. Dan yang dicuri itu bukan barang-barang yang mahal, barang-barang yang sederhana. Barang-barang yang sederhana. Handphone yang kalau dijual harganya sangat murah. Kompor gas, tabung gas yang kalau dijual sangat murah. Mesin air yang kalau dijual secondnya sangat murah. Tetapi karena berlanjut ke proses hukum, mereka mengeluarkan jauh lebih banyak daripada itu. Ada kasus, ya, handphone curian yang dibeli oleh seseorang. Ini bukan mencuri ini. Handphone yang dia beli ternyata handphone curian. Untung yang dia dapatkan cuma 200.000. Rupa-rupanya ya tukang
tukang tutup HP atau bisnis HP second. Betina niki arak 100.000 kan. Tetapi sinjualin ya HP itu ternyata yang menjamret. Nah, penjamretnya ditangkap polisi, ya bebadak saya itu ada berjual. Lalu ditangkaplah orang ini, si mau beti arak 100.000. Lalu ditahan di Polres. Karena adanya tahan supaya bisa keluar dengan segala macam cara 8 juta dan nyugulah. Mau udah beti 100.000, yang keluar 8 juta. Ya. Nah ini kasus-kasus yang seperti ini, yang lebih besar pengeluaran daripada pendapatan yang sedang diderita oleh kebanyakan warga masyarakat. Ya. Mari kita bersabar. Kalau memang kita dalam kesulitan keuangan, tetaplah berikhtiar, yakin dan percaya ujian itu kalau diberikan kepada kita oleh Allah, itu karena kita diyakini mampu untuk menghadapinya. Pesan daripada Yahya bin Mu'az ar-Razi, illam tanfa'hu fala tadurrahu. Jika engkau tidak bisa memberi manfaat, jangan memberi mudarat. Jika engkau tidak bisa membantu, jangan mengganggu. Jika engkau tidak bisa memberi, jangan menyakiti. Ya. Apalagi kita negara hukum, kalau memberi mudarat, mengganggu, menyakiti, pasti bermasalah di akhirat. Pasti bermasalah di akhirat. Dan di dunia pun besar kemungkinan bermasalah. Karena sekarang ini jangankan kita terang-terangan ya mengambil hak orang lain, kita ya mencaci maki, ite nyempete, ite nyumpe, kalau dilaporkan ke polisi, maka kita akan bermasalah. Ini yang kita pegang, jangan kita memberi mudarat, jangan kita mengganggu, jangan kita menyakiti. Yang terbaik, mari kita memberi manfaat, mari kita membantu, mari kita memberi sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, kata Yahya bin Mu'az ar-Razi, wa illam tufarrihu fala tagummahu. Jika engkau tidak bisa menggembirakan seseorang, jangan menyusahkannya. Kalau kata-kata kita yang keluar tidak bisa menggembirakan saudara-saudara kita, janganlah sampai kita memilih kata-kata yang menyusahkan mereka, yang menyedihkan mereka. Kita tidak bisa menggembirakan banyak orang. Kadang-kadang dalam satu hari tidak ada satu pun yang bisa kita gembirakan. Istri tidak bisa kita gembirakan, anak-anak tidak bisa kita gembirakan, tetangga tidak bisa kita gembirakan. Karena kita tidak punya sesuatu yang bisa diberi untuk menggembirakan mereka. Fala tagummahu. Jangan sedihkan mereka, jangan susahkan mereka. Ini luar biasa pesan-pesan agama ini berkaitan dengan sesama kita. Kalau engkau tidak bisa menggembirakan orang lain, jangan menyusahkan mereka, jangan menyedihkan mereka. Yang ketiga, wa illam tamdahhu fala tazummahu. Kalau engkau tidak bisa memuji seseorang, jangan menghinanya. Kalau engkau tidak bisa memuji seseorang, jangan menghinanya. Kita sepatutnya memuji seseorang kalau dia memang orang baik. Tapi kalau berat lidah ini untuk memuji seseorang, jangan lidah ini ringan untuk menghina seseorang. Ya. Apalagi kalau kita berbeda pandangan dengan seseorang,
Berat sekali lidah ini untuk memujinya, tapi ringan lidah ini untuk mencacinya, untuk menghinanya. Itu perilaku yang tidak sejalan dengan pesan-pesan agama Islam. Nah, ini 3 hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Yang pertama, kalau engkau tidak bisa memberi manfaat, jangan memberi mudarat. Yang kedua, kalau engkau tidak bisa menggembirakan, jangan menyusahkan. Yang ketiga, kalau engkau tidak bisa memuji orang, jangan engkau menghina, jangan engkau mencaci maki. Nah, ini pesan daripada Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Memang beliau ini, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini, ucapan-ucapannya itu berbau nasihat yang luar biasa. Ya. Ada lagi ucapan beliau, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini, Tuba liman tarokat dunia qabla an tatrukahu. Beruntunglah seseorang yang meninggalkan dunianya sebelum dunia itu meninggalkannya. Tuba liman tarokat dunia qabla an tatrukahu. Beruntunglah orang yang meninggalkan dunianya sebelum dunia itu meninggalkannya. Dunia yang dimaksud di sini adalah harta benda dan kemewahan dunia. Hendaknya sebagian daripada harta benda atau kemewahan dunia yang ada dalam kekuasaan kita, itu kita tinggalkan dia. Kita tinggalkan untuk mereka yang membutuhkan. Kita tinggalkan kepada jalan-jalan kebaikan. Sebelum semua dunia itu akhirnya meninggalkan kita. Kalau kita memiliki dan menguasai harta benda dunia, kan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Kita yang akan meninggalkan harta benda dunia itu, karena kita dipanggil lebih dahulu oleh Allah, atau kita masih hidup di atas dunia ini, tapi harta benda yang kita kuasai itu, entah kenapa pergi meninggalkan kita. Karena bencana alam, dia hilang tak berbekas, atau karena ada pencuri, karena ada perampok yang menggondolnya, atau karena hal-hal lain yang tidak kita duga sama sekali. Cobalah nanti malam kumpulkan harta benda yang kita punya, atau catat dia apa-apa yang kita punya itu. Lalu renungkan, ini semua yang ada dalam catatan ini, ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Saya yang akan meninggalkannya, atau dia yang akan meninggalkan saya. Atau kita berkata, wahai harta benda dunia yang aku miliki, ada 2 kemungkinan yang terjadi. Akukah aku yang akan meninggalkan engkau, atau engkau yang akan meninggalkan aku? Pasti ini yang akan terjadi. Ya. Makanya dalam satu syair dikatakan, Habid dunya tusaqu ilaika afwa, alaysa masiru dzaka ila zawali. Seandainya dunia ini dimudahkan dengan semudah-mudahnya oleh Allah untukmu, bukankah ujung-ujungnya dia akan hilang tak berbekas? Tidak ada yang kekal. Ya. Tidak ada yang kekal. Oleh karena itu, sebelum ketidakkekalan itu terjadi, sebelum kita akhirnya tidak kekal, meninggal dunia, sebelum harta benda yang kita kuasai itu nanti menunjukkan ketidakkekalannya, dia hilang, atau dia diambil oleh orang lain, marilah kita meninggalkannya untuk hal-hal yang memberi manfaat kelak kepada kita. Nah, itulah yang dimaksud oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, tuba liman tarokat dunya qabla an tatrukahu. Beruntunglah mereka
yang meninggalkan dunianya sebelum dunia itu meninggalkannya. Yang kedua, ucapan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini, tuba liman bana qabrahu qabla an yadkhulahu. Beruntunglah orang yang membangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalamnya. Ini para ulama memaknai ucapan ini dengan dua pemahaman. Beruntunglah mereka yang membangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalamnya. Ketika sehat walafiat, dia gali lubang di sekeliling rumahnya, di sekitar rumahnya. Dia bikin kayak kuburan. Setiap hari dia tengok, lalu dia ingatkan dirinya, inilah tempat tinggalku ketika ajal tiba. Inilah tempat tinggalku ketika umur ini sudah habis. Inilah tempat tinggalku ketika nyawa ini dicabut oleh malakul maut. 1 kali 2 meter, Masya Allah, tidak ada apa-apanya. Ya. Dia bangun kuburnya ketika dia sehat walafiat. Lalu dia terus membisikkan dirinya sambil melihat tempat peristirahatannya yang terakhir, yaitu kuburan itu. Ya. Bahkan ada ulama yang soleh, dia bangun kuburan di depan rumahnya, lalu dia masuk ke dalamnya. Dia pakai karpet, pakai tikar, ya, pakai bantal. Dia beramal-amalan di situ. Dia baca Quran di situ, dia baca wirid-wiridan di situ, dia baca kitab di situ. Ya. Untuk mengingatkan dirinya bahwa itulah tempat tinggal kita yang terakhir. Ya. Kemudian ada juga yang memaknainya tidak seperti itu. Membangun kubur itu artinya kita meningkatkan iman. Kita memperbanyak amal-amal soleh. Kita memperbanyak ibadah dan amal-amal kebajikan. Karena ketika kita meningkatkan iman, memperbanyak ibadah, memperbanyak amal-amal kebajikan, itulah sesungguhnya yang akan memperindah kuburan kita. Itulah yang bisa membuat kita mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Pertanyaan mungkar dan nakir itu tidak bisa kita jawab dengan hafalan. Tetapi pertanyaan mungkar dan nakir itu bisa kita jawab dengan kekuatan iman dan amal-amal kebaikan. Pertanyaan mungkar dan nakir itu gambarannya seperti di dalam bacaan talqin itu. Marrabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuk itu. Gambarannya seperti itu tentang keyakinan kita. Pertanyaan mungkar dan nakir itu, siapa Tuhanmu? Ya, siapa nabimu? Apa yang menjadi imammu? Apa kiblatmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Siapa saudara-saudaramu? Yang kalau kita hafal, cepat sekali menghafalnya. Ya. Tuhanku adalah Allah, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamku adalah kitab suci Al-Quran, kiblatku adalah Ka'bah, agamaku adalah Islam. Saudara-saudaraku adalah orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Gampang kita menghafalnya. Sekarang dihafal bisa, tapi kalau kita mati lalu dimasukkan ke dalam kubur, iman tidak kuat, amal ibadah terbatas, amal kebaikan tidak ada, tidak bisa kita menjawabnya. Ya.
Jadi yang bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir itu adalah kekuatan iman, banyaknya amal ibadah dan amal-amal kebajikan yang lain. Dan ketika kita mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir karena iman kita kuat, ibadah kita banyak, amal-amal kebaikan kita banyak, maka apa yang terjadi? Kuburan kita itu akan diperluas dan diperindah. Diperluas sampai 35 meter persegi. 35 meter kali 35 meter. Jauh lebih besar dari masjid ini. Diperindah sehingga dia menjadi laksana taman daripada taman-taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Dan di situ ada layar monitor. Di kuburan itu ada layar monitor yang memperlihatkan kita kedudukan kita yang penuh dengan kenikmatan di dalam surga kelak. Itu cara kita membangun kuburan kita. Kuatkan iman, tingkatkan amal ibadah, perbanyak amal-amal kebajikan. Maka kita mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di dalam kubur. Setelah itu kubur kita diperluas, kubur kita diperindah. Ya. Mana-mana yang mau dipakai untuk memahami ucapan Yahya bin Mu'az Ar-Razi ini, ataukah dua-duanya dipakai, bagus. Yang jelas, tuba liman bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Beruntunglah orang yang membangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalamnya. Kemudian yang ketiga, kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, tuba, ya, tuba liman arda rabbahu qabla ayyalqahu. Beruntunglah mereka yang membuat reda Tuhannya sebelum dia berjumpa dengannya. Sebelum kematian tiba menyebabkan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mari kita membuat reda Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menjumpai Allah wa huwa radin, sementara Allah itu reda, maka kebaikan demi kebaikan yang akan kita dapatkan. Sekarang kan kita tidak berani berjumpa dengan orang tua kita yang sedang marah. Kita tidak berani berjumpa dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, atau rekan-rekan kita yang sedang marah kepada kita. Tidak berani kita berjumpa dengannya, takut kita. Tapi ketika orang-orang itu sudah tidak marah, dia reda, baru kita berani datang. Itu manusia. Kalau dia tidak reda, kita takut. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak reda, na'udzubillahi min dzalik. Betapa sengsaranya kita. Maka mari kita membuat reda Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, sama meningkatkan iman, memperbanyak amal-amal ibadah, amal-amal kebajikan, dan semua itu kita lakukan dengan ikhlas. Ya, yang paling menentukan Allah itu reda atau tidak adalah keikhlasan kita dalam beramal. Keikhlasan kita dalam beramal. Nanti pada hari kiamat diserahkan raport kita. Ya. Malaikat membawa raport kita, catatan amal kita dibawa oleh malaikat, ditaruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Lalu Allah berkata kepada para malaikat setelah dia lihat catatan amal kita, ini tetapkan, amalnya yang ini hapus, amalnya yang ini diamkan, amalnya yang ini hapus. Malaikat heran, ya Allah, semua yang engkau tunjuk itu amal kebaikan saja, tidak ada amal keburukan. Ya benar, tetapi ini yang aku suruh tetapkan dia, itu dia lakukan dengan ikhlas. Tapi ini yang aku suruh engkau menghapusnya, dia melakukan bukan karena aku, tapi karena orang lain. Hari ini aku hanya menerima amalan yang dilakukan semata-mata karena aku, ikhlas semata-mata karena aku.
Kalau ada yang melakukan amalan-amalan tidak ikhlas, hapus dia. Tip X dia, hilangkan dia. Saya tidak mau menerimanya. Jadi Allah itu tidak reda kalau kita melakukan amalan-amalan bukan karena dia, atau amalan-amalan yang tidak ikhlas. Ya. Nah, ini juga 3 ucapan daripada Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ya. Tuba liman tarakad dunya qabla an tatrukahu. Beruntunglah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Tuba liman bana qabrahu qabla an yadkhulahu. Beruntunglah mereka yang membangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalamnya. Dan yang ketiga, tuba liman arda rabbahu qabla an yalqahu. Beruntunglah mereka yang membuat reda Tuhannya sebelum dia berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin sekalian, ucapan-ucapan yang penuh makna seperti ini harus kita renungkan dengan baik, ya. Karena itu akan membuat perubahan pada diri kita. Akan membuat kita lebih semangat untuk mengisi waktu-waktu kita dengan kegiatan-kegiatan ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya. Kemudian berikutnya yang terakhir ini ada satu riwayat, ya. Kalau tadi 3 perkara, sekarang ada satu riwayat, ya'ti zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang pada umatku satu masa, mereka cinta pada 5 perkara dan mereka lupa pada 5 perkara. Itu zamannya sekarang ini sudah terasa ini. Kita ini mari kita renungkan, kita cek pada diri kita, apakah saya ini termasuk yang cinta 5 perkara lalu lupa pada 5 perkara. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Cinta dunia boleh, tapi cinta akhirat wajib. Gabungkan cinta dunia dan cinta akhirat. Ya. Jangan kita cinta dunia lupa kepada akhirat. Orang yang cinta dunia lupa kepada akhirat, itulah orang yang sengsara. Dia terus mencari dunia, lupa bahwa telah tiba waktu untuk dia mendirikan sholat. Lupa bahwa telah tiba waktu untuk dia melakukan ibadah-ibadah yang lain. Mari kita bekerja, mencari dunia kita, tapi ingat waktu, ingat ada kewajiban kita berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berkaitan dengan sesama kita kaum muslimin. Ya. Jangan sampai waktu kita ini habis hanya untuk mencari dunia kita. Ya. Makanya ini saya belum tahu caranya ini, karena ada kebiasaan di sebahagian masyarakat memberikan kita undangan, biasanya ini undangan di kantor-kantor, jam 7 undangnya. Ini sekarang Isya kan hampir jam 8. Jadi ketika Isya berkumandang itu kita sedang betul-betul berada di tengah-tengah acara. Serba salah. Kalau kita datang habis Isya sudah sangat terlambat. Sudah sangat terlambat. Kalau kita di sini kan acara kita kalau ndak habis maghrib ya habis Isya. Tapi ada satu acara pernikahan di luar lah, tapi masih di seputaran kota Mataram. Jam 7 undangannya. Dan saya diminta untuk membaca khutbah nikah. Ya, sudah dipesan jauh-jauh hari. Serba salah.
Kalau hadir jam 7, pasti sholat isya kita akan tidak di awal waktu. Tapi kalau hadir sesudah sholat isya, gerumun bareh pengantin ini. Tukang khutbah di mana datang. Nah, kita membuat banyak orang berdosa. Dosa karena gerumun. Ya. Yang digerumunkan ini orang yang mencari sholat isya di awal waktu. Kan berdosa dia. Oh, Pak Mujib ini kok belum datang, sudah ditugaskan untuk baca khutbah. Padahal yang digerumunkan, yang diomong-omongkan ini sedang sholat isya di awal waktu. Kita tidak tega mereka berdosa. Akhirnya terpaksa. Datanglah kita jam 7 dan memang sudah ramai. Masya Allah. Sudah ramai. Seandainya terlambat, itulah yang akan terjadi. Mereka gerumun-gerumun, tidak keruan, berdosa jadinya. Nah, datanglah saya, kemudian membacakan khutbah nikah. Ketika dia membaca khutbah nikah, banyak yang datang, ya, yang katakanlah sudah terlambat, ya. Ya Allah, itu pembesar-pembesar juga yang datang. Terpaksa acara berlanjut atau dimulai padahal mereka belum datang. Bahkan acara sudah selesai, tukang doa ini, tukang doa datang sesudah acara selesai karena beliau ingin sholat isya duluan dan sudah ada yang menggantikan dia. Dilihat tidak ada, digantikan dia. Kan tidak enak kita, padahal di dalam daftar itu yang membaca doa Tuan Guru ini, tapi beliau ingin sholat isya di awal waktu, akhirnya diganti oleh yang sudah ada di tempat acara. Nah, ini kita ingin mencintai akhirat kita. Kita tidak ingin orang-orang yang melupakan akhirat, tapi karena kadang-kadang kita tidak pandai mengatur waktu. Beberapa kali saya terjebak pada undangan-undangan yang seperti ini. Maka saya berharap kepada warga masyarakat, ya, yang di luar kampung Skarbela, kalau mengundang malam-malam itu diperhitungkan waktu ibadah itu agar tidak terganggu, ya, sehingga para tamu itu tidak menjadi kesulitan. Sebaiknya acara kalau tidak ba'da maghrib, ya ba'da isya. Jangan tanggung-tanggung seperti itu. Ya. Karena kita diajarkan jangan menjadi orang yang cinta dunia dan melupakan akhirat. Mencintai dunia ini jamaah sekalian bukan berarti kita tidak mau mencari dunia. Mencintai dunia itu pertama cari dunia itu, tapi jangan lupakan akhirat. Kemudian dunia yang kita dapatkan itu sulap sebagiannya untuk menjadi bagian daripada yang membawa manfaat untuk akhirat kita nanti. Ya. Cintai duniamu ini, ya, sampai akhirat engkau mencintainya. Kalau saya punya uang 1 juta, ya, saya cinta uang 1 juta rupiah. Lalu saya habiskan dia untuk berbelanja, makan-makan segala macam. Itu artinya saya mencintai 1 juta rupiah itu hanya di dunia ini saja. Ya. Tapi kalau yang 1 juta itu sebahagiannya saya pakai untuk makan minum, sebahagiannya saya setor misalnya ke Baitul Asqiya 500.000, maka betul-betul sampai akhirat saya mencintai harta itu. Karena saya menikmatinya di dunia, saya juga menikmatinya di akhirat. Saya mendapatkan harta itu di dunia, saya juga menemukannya di akhirat. Cintai harta bendamu sampai engkau menemukannya di akhirat nanti. Ya.
Jangan tanggung-tanggung mencintai dunia hanya untuk dunia saja. Kita temukan dia di dunia, tidak kita temukan di akhirat. Cintai dia lebih jauh lagi. Cintai duniamu sampai-sampai di dunia engkau bisa menikmatinya, di akhirat engkau bisa menjumpainya. Dan ini luar biasa ya, di masyarakat kita sudah bisa mengamalkan pesan-pesan agama ini. Terbukti setiap malam ya, setelah milad Baitul Asqiya malam Jumat yang lalu, kita membuka peluang masyarakat untuk ikut menyumbang, berdonasi, berwakaf di pondok pesantren Darul Lughah wa Tahfiz yang sedang kita rintis. Luar biasa kan? Masyarakat ini mencintai dunianya ini luar biasa, sampai mereka nanti akan bisa menjumpainya di akhirat. Dan warga kita yang terus mengingat anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia. Saya melihat daftar penyumbang itu diniatkan untuk almarhum ini, diniatkan untuk almarhumah ini, sekian meter, sekian meter. Ketika peluang beramal seperti mendirikan ponpes ini kita lakukan, masyarakat kita jadi ingat dengan anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia. Ya, ini luar biasa. Dan sampai tadi malam itu setelah dibuka berapa ya, ini ada, saya dikirimkan catatannya. Saya juga tidak menyangka sampai sebanyak ini ya. Dan ini menunjukkan warga masyarakat kita sudah betul-betul menyadari dan mengamalkan pesan-pesan agama. Ya. Di sini kita melakukan penarikan sumbangan 2 tahap ya, secara tertutup dan secara terbuka. Secara tertutup itu dari akhir Oktober sampai awal Desember ya. 1 bulan lah, 1 bulan lebih sedikit kita datangi warga masyarakat kita yang memiliki kelebihan rezeki. Nah, dari situ saja donasi tertutup namanya itu terhimpun 1.607.800.000, 1,6 miliar. Kemudian kita buka untuk masyarakat malam pertama pas milad Baitul Asqiya ya, malam Jumat yang lalu itu terkumpul 135.195. Terus setiap malam masuk ya, dan pada malam Natal jadinya ya, malam Sabtu itu, malam Natal ya, itu terkumpul 97.919, hampir 98 juta. Tadi malam juga terkumpul 39 juta. Dan totalnya donasi secara tertutup dan secara terbuka sampai tadi malam itu 2.135.701.000. 2.135 juta. Ini uang sumbangan Bapak Ibu warga masyarakat kita. Dari yang Rp1.000 sampai yang ratusan juta. Berkumpul menjadi 2.135. Inilah yang saya maksudkan, kekuatan ini kita himpun, maka dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Ini sudah membuktikan kita tidak lupa akhirat. Kita cinta dunia, tapi dunia yang kita cintai itu kita sulap sebagiannya untuk akhirat. Maka cinta dunia yang terlarang itu cinta dunia yang melupakan akhirat. Tapi kalau cinta dunia yang mengingatkan kita kepada akhirat, itu yang luar biasa. Mari kita bekerja, berusaha mencari harta, mencari rezeki, lalu ingat akhirat. Cara mengingat akhirat, terus beribadah, dan sebagian daripada rezeki yang kita dapatkan kita infakkan, kita sedekahkan. Dan insyaallah pada
hari Selasa, lusa, saya akan bersilaturahim ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Mojokerto, Jawa Timur, bertemu dengan Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Ini pondok pesantrennya besar dan juga memiliki usaha. Dan penghasilan sang kiai ini bersama istrinya setiap bulan itu 9 miliar. Saya penasaran ini usahanya apa saja, ya. Dan memang pondok-pondok pesantren itu harus punya usaha yang bisa menghidupi sebahagian kebutuhan-kebutuhannya kelak. Dan Ponpes ini walaupun belum berdiri, masih kita lebarkan arealnya yang sekarang menjadi 1,5 hektar. Kita sudah mulai usahanya. Kita ada bangun kolam, ya hampir 2 area di situ, kolam ikan. Artinya nanti itu bisa menjadi bagian daripada permulaan usaha dari Ponpes itu. Kita melihat warga masyarakat kita banyak yang butuh ikan-ikan segar untuk bekele, ya, untuk rawah kecil-kecilan, biasanya pergi ke Rembiga atau ke Sayang-Sayang. Sekarang kita bikinkan dia di sini. Ya. Usaha ini harus kita lakukan karena dia bagian dari yang bisa menyebabkan kita berinfak, bisa menyebabkan kita bersedekah. Nah, ini gambaran daripada cinta dunia yang tidak melupakan akhirat. Siapa yang cinta dunia tapi melupakan akhirat, itulah orang yang hanya mengumpul-ngumpul harta bendanya tapi tidak pernah bisa memberi manfaat untuk sebahagian daripada warga masyarakatnya. Yang kedua, yang telah terjadi pada akhir zaman, yang akan terjadi pada akhir zaman, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Mereka mencintai harta benda, lupa dia bahwa ada hisab daripada harta benda itu. Cinta kepada handphone, lupa dia bahwa handphone ini akan ditanya, dari mana kamu dapat? Kamu pakai apa handphone ini? Kita suka lupa itu. Kita hanya cinta harta, tapi lupa kita bahwa nanti itu akan dihisab, akan ditanya. Kita cinta sepeda motor, lupa kita, motormu kamu beli dari uang apa? Lalu motor itu kamu pakai untuk apa? Itulah hisabnya. Nah, oleh karena itu mari kita mencintai harta, tapi ingat bahwa dia akan dihisab, akan ditanya. Maka baik-baiklah cara mendapatkannya dan bagus-baguslah cara untuk membelanjakannya. Yang ketiga, yang terjadi pada akhir zaman, yuhibbunal makhluq wa yansawnal khaliq. Mereka mencintai makhluk tapi lupa kepada sang khaliq, sang penciptanya. Jangan sampai karena kita mencintai seseorang, makhluk itu, lupa kita kepada Allah. Jangan sampai kita punya anak yang sedang kita timang-timang, punya cucu yang sedang kita gendong-gendong, kita ajak bermain, itu makhluk. Itu saja yang kita urus, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya hendak kita laksanakan, perintah-perintahnya hendak juga kita laksanakan. Jangan sampai engkau mencintai makhluk tapi lupa kepada sang Khaliq. Ya. Kemudian yang keempat, yang akan terjadi pada akhir zaman, yuhibbunal qusur wa yansawnal qubur. Mereka mencintai rumah-rumah yang mewah, laksana istana, dan lupa bahwa tempat tinggal mereka yang terakhir adalah kubur-kuburan. Bangunlah rumah sehebat-hebatnya, tapi ingat bahwa nanti kita masuk ke alam kubur. Sehingga ketika kita membangun rumah yang mewah itu, kita tetap menjaga ibadah kita tetap menjaga amal-amal kebaikan kita. Jangan sampai membangun istana tapi lupa terhadap kuburan, tempat peristirahatan kita yang terakhir nanti. Dan yang kelima,
yuhibbunal ma'siyah wa yansawna taubah. Orang-orang mencintai kemaksiatan tapi lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang gampang berbuat maksiat tapi berat sekali lidahnya untuk beristighfar. Berat sekali anggota tubuhnya ini untuk bertaubat. Tidak ada penyesalan, ya. Kan? Taubat itu adalah harus ada penyesalan. Bertaubat itu pertama kita menyesal, kedua kita berhenti, ketiga kita bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Lalu kita perkuat taubat itu dengan memperbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang ini orang yang gampang berbuat maksiat tapi lupa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 5 perkara ini ya terjadi sudah di zaman kita ini. Banyak orang cinta dunia, lupa kepada akhirat. Banyak orang cinta harta, lupa kepada hisab daripada harta itu. Banyak orang cinta rumah-rumah yang megah, lupa kepada kuburnya. Banyak orang yang cinta kepada maksiat tapi lupa kepada taubat yang akan bisa menghapuskan kemaksiatan itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, 5 perkara yang akan terjadi pada akhir zaman. Mari kita renungkan ini baik-baik. Dan yang terakhir, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu majlis, satu tempat orang berkumpul-kumpul, dan di situ orang tertawa terbahak-bahak, Nabi lewat. Apa kata Nabi? Jangan kamu hanya bisa tertawa terbahak-bahak di majlismu ini, tetapi campurkan di majlismu ini, ya, campurkan di majlismu ini saling mengingatkan terhadap sesuatu yang menghancurkan kelezatan dunia. Lalu mereka bertanya, apa yang menghancurkan kelezatan dunia? Al-maut, kata Nabi, kematian. Jadi setiap majlis di mana kamu berada, saling ingat mengingatkanlah bahwa kematian itu suka datang secara tiba-tiba. Sehingga kalian bisa mempersiapkan diri seawal dan sedini mungkin. Sekarang telah terbukti apa yang sering dipesankan kepada kita. Mati itu syaratnya tidak harus tua, banyak yang muda meninggal dunia. Mati itu syaratnya tidak harus sakit, banyak yang sehat meninggal dunia. Maka jangan bangga dengan kita yang muda, jangan bangga dengan kita yang sehat. Tetap kita harus mengingatkan bahwa kematian itu akan terjadi pada diri kita. Tingkatkan iman, tingkatkan ibadah, perbanyak amal-amal kebajikan yang lainnya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.